Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dwi Gita Cahyani, NIM 0511911049 dari kelas A Prodi Farmasi di Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang identifikasi anion, yang mana ini merupakan tugas proyek dari ujian praktikum kimia analisa. Berikut pemaparan materi akan saya sampaikan melalui PPT. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kode 10, yang mana cara identifikasi ion dibagi menjadi dua macam, yaitu identifikasi kation dan identifikasi anion. Pada analisa anion tidak begitu sistematik seperti pada identifikasi kation, karena salah satu penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam perak, garam kalsium, barium, dan seng. Identifikasi anion meliputi analisis pendahuluan, analisis anion dari zat asal, dan analisis anion dengan menggunakan larutan ekstra soda. Hasil analisis sebelumnya, data kelarutan, dan pengetahuan tentang kation yang dapat memberikan petunjuk tentang anion yang mungkin ada atau tidak ada dalam larutan sampel. Analisis anion diawali dengan uji pendahuluan untuk memperoleh gambaran ada tidaknya anion tertentu atau kelompok lain yang memiliki sifat-sifat yang sama. Selanjutnya diikuti dengan proses analisis yang merupakan uji spesifik dari anion tertentu. Beberapa uji pendahuluan dan uji identifikasi atau uji spesifikasi anion dapat dilakukan dalam fase padatan, tetapi memperoleh validasi pengujian yang tinggi biasanya dilakukan dalam keadaan larutan. Zat yang tidak diketahui tidak larut dalam air harus dilakukan perlakuan tertentu dengan reaksi kimia agar menjadi larut. Beberapa anion tidak stabil dalam keadaan larutan asam atau bereaksi satu sama lain dalam suasana asam. Bila terjadi keadaan tidak stabil suasana asam, maka analisis anion harus dilakukan dalam suasana basah. Pendahuluan anion dimaksudkan untuk memisahkan anion pengoksidasi dan anion pereduksi ke dalam 4 golongan atau kelompok yang didasarkan pada reaksinya terhadap larutan asam perklorat, HClO4 encer, dan ion perak Ag+. Uji pendahuluan dapat dideteksi dari terjadinya perubahan warna, timbulnya gas, dan terbentuk endapan. Identifikasi anion sianida melalui uji biru Prusia atau biru muda. Dapat dilihat reaksinya di sini ada 6Cn plus Fe2 plus menjadi FeCN66. Larutan sianida dijadikan sangat basah dengan natrium hidroksida, ditambahkan beberapa mililiter larutan besi 2 sulfat yang baru dibuat, dan campuran dididihkan. Dengan demikian akan terbentuk ion-ion hexacyanurate 2. Setelah disamakan dengan asam klorida, maka diperoleh larutan yang jernih yang memberi warna endapan biru Prusia. Jika memakai sedikit sianida larutan hijau, ini akan mendapatkan biru Prusia setelah didiamkan. Untuk uji penegasannya diaplikasikan dengan NaOH lalu ditambahkan Fe sulfat Rp dan dipanaskan setelah asam dengan HCl dan ditambahkan Fe klorida untuk endapan biru Berlin. Untuk uji pendahuluan perak nitrat, di sini ada reaksi terhadap ion klorida. Klorida bereaksi dengan larutan yang mengandung Ag+ akan membentuk endapan putih AgCl yang tidak larut dalam asam dan basa kuat. Perak klorida larut di dalam 6MnH3 membentuk senyawa kompleks terutama Cn- dan S2O32- atau Cl- pada konsentrasi yang tinggi. Di sini bisa dilihat reaksinya ada AgCl plus 2NH3 menjadi AgNH3 2 plus Cl-. Untuk uji penegasannya, filtrat sampel dalam bentuk larutan ditambahkan oleh perak nitrat AgNO3. Bila terbentuk endapan putih AgCl, maka Cl- ada. Ag nitrat membentuk endapan putih yang larut dalam amonia dan larutan tiosulfat, tapi tidak larut dalam asam nitrat. Perak nitrat bila dengan hadirnya CO32- dihasilkan endapan putih dari Ag2CO3- yang bila dididihkan akan berubah menjadi Ag2O yang berwarna hitam.
Sekian penjelasan tentang identifikasi anion. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi